Salve, fratres, te iterum fidere patris allegro, veritas liberantos, welcome to the jungle of Protestantism. Kali ini kita akan membahas satu video dari Pastor Andi Saleh, dengan maksud bukan untuk mendebat apa yang diajarkan di sana, tapi orang Katolik, kita sebagai orang Katolik menanggapi video itu dan menegaskan ajaran Katolik. Nah, saya akan membahas kita dan tidak mau melibatkan dalam permainan bola pingpong. Saya akan mengajak kita semua, orang Kristen siapa saja yang ingin mengetahui kebenaran, mari kita beri respon terhadap video tersebut yang menegaskan hal seperti ini. Jadi dalam video tersebut, dengan berargumen yang tidak perlu kita periksa satu persatu, Pastor Andi Saleh menegaskan bahwa Alkitab itu unik, istimewa, nyambung, dan sempurna, benar. Ya. Nah, tanggapan Gereja Katolik sebagai pelajaran untuk semua orang Kristen yang sangat mencintai Alkitab, jika Alkitab itu unik, istimewa, nyambung, dan sempurna benar, maka otoritas gereja yang menetapkannya tidak bisa salah. Mari kita elaborasi ya, kita analisis keabsahan argumen ini dari sudut pandang Katolik dan kemungkinan sanggahan dari Protestan. Poin pertama, struktur argumen. Argumen ini berbentuk modus ponens. Jika P, maka Q. Kalau Alkitab benar, maka gereja pasti benar. Premis pertama, jika Alkitab itu unik, istimewa, nyambung, dan sempurna benar. Premis kedua, Alkitab ditetapkan oleh otoritas gereja. Premis pertama, Alkitab itu unik, istimewa, nyambung, sempurna. Premis kedua, Alkitab ditetapkan oleh otoritas gereja. Ya kan? Kesimpulan, otoritas gereja yang menetapkannya tidak bisa salah. Dalam logika formal, ini tampak masuk akal. Tetapi pertanyaannya, apakah secara teologis bisa dipertahankan? Ada penguatan argumen dari perspektif Katolik. Yang pertama, otoritas gereja sebagai penjaga wahyu alam. Alkitab tidak turun langsung dari surga dalam satu kitab lengkap, melainkan dikodifikasi oleh gereja melalui proses kanonisasi. Jika gereja bisa menetapkan Alkitab dengan pasti tanpa salah, infalibel, maka gereja memiliki otoritas yang dijamin oleh Roh Kudus. Ini sejalan dengan ajaran Katolik bahwa gereja memiliki otoritas mengajarkan kebenaran tanpa salah dalam perkara iman dan moral. KGK 891. Poin yang kedua, tanpa gereja tidak ada kepastian kanon. Jika gereja bisa salah dalam menetapkan kanon, maka tidak ada jaminan bahwa 66 atau 73 kitab dalam Alkitab adalah yang benar-benar diilhami Allah. Ini berarti Protestan yang menolak otoritas gereja secara tidak sadar masih bergantung pada keputusan gereja dalam menerima Alkitab sebagai firman Allah. Poin yang ketiga, Yesus sendiri memberikan otoritas kepada gereja. Matius bab 16 ayat 18-19, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. 1 Timotius bab 3 ayat 15, gereja disebut sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini menunjukkan bahwa gereja memiliki peran sebagai otoritas yang dijaga Roh Kudus untuk menentukan kebenaran iman, termasuk kanon Alkitab. Nah, nomor 3 adalah potensi sanggahan dari perspektif Protestan. Meskipun argumen ini kuat, seorang Protestan mungkin menanggapinya dengan beberapa cara sebagai berikut. Otoritas gereja tidak berarti tidak bisa salah dalam semua hal. Protestan bisa mengklaim bahwa gereja hanya menemukan kanon Alkitab, bukan menentukan secara otoritatif. Gereja bisa saja benar dalam soal kanon, tetapi tidak berarti gereja selalu benar dalam hal lain seperti dogma Katolik. Namun sanggahan ini lemah karena tetap menyisakan pertanyaan. Bagaimana gereja bisa benar dalam hal kanon, tetapi salah dalam doktrin lain? Yang kedua, Roh Kudus menjamin kanon, bukan gereja. Beberapa Protestan berargumen bahwa Roh Kudus menuntun komunitas Kristen awal untuk mengenali kitab-kitab yang diilhami Allah tanpa perlu otoritas gereja. Namun, ini tidak menjawab pertanyaan. Jika demikian, mengapa butuh 300 tahun lebih untuk menetapkan kanon? Kemudian ada kesalahan dalam tradisi gereja.
Protestan bisa berargumen bahwa gereja telah membuat kesalahan dalam ajaran lain, misalnya dengan menambahkan kitab-kitab deuterokanonika yang menurut mereka tidak diilhami. Namun, ini mengabaikan fakta bahwa gereja yang sama juga menetapkan perjanjian baru yang diterima oleh Protestan. Jadi kesimpulannya, argumen ini cukup kuat ya. Tepat dan kuat dalam menunjukkan bahwa Protestan secara tidak langsung tetap bergantung pada otoritas Gereja Katolik dalam menerima Alkitab sebagai kitab suci yang benar. Namun, untuk menghindari kesalahan logis, lebih baik argumen ini dirumuskan ulang sebagai berikut. Jika Alkitab adalah unik, istimewa, nyambung, dan sempurna benar, maka keputusan gereja dalam menetapkannya tidak mungkin keliru. Jika gereja tidak mungkin keliru dalam menetapkan Alkitab, maka gereja memiliki otoritas yang dijamin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, menolak otoritas gereja dalam hal lain, misalnya dogma, adalah suatu inkonsistensi. Dengan cara ini, kita orang Katolik tidak hanya membuktikan otoritas gereja dalam menetapkan Alkitab, tetapi juga menunjukkan bahwa gereja memiliki otoritas dalam ajaran lain. So, do not go back to the Bible. Go back to the church. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Which church is it? The Catholic Church.